Salam sejahtera, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk semua berkat dan kasih setia Tuhan bagi kita. Diizinkan boleh menjalani hari ini dalam kasih dan anugerah-Nya. Jumat 22 Oktober 2021. Bahagian firman Tuhan yang akan kita gumuli dari Yeremia 26, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Mari bersama kita berdoa. Pagi ini kami tunduk di hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur untuk anugerah terindah Tuhan. Nyatakan kekuatan, kesehatan, menikmati udara pagi hari ini. Terima kasih. Kami bersiap untuk membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi, agar kami mendengar dengan baik dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 26 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosua, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambamu, para nabi yang terus-menerus kau utus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan ini dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya aku bernubuat tentang rumah dan kota
itu untuk menyampaikan kepada perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berani mengatakan kebenaran, berani umpokada katonganan. Tentu kita masih ingat peristiwa runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Salah satu yang bisa kita ingat ialah bagaimana perjuangan orang-orang yang menyatakan kebenaran. Sekalipun ancaman dan bahaya bisa menyerang mereka, banyak dari mereka yang diculik dan hilang. Tetapi hal itu tidak membuat yang lain takut. Mereka berani menyatakan kebenaran itu. Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Yehuda tentang penghukuman jika mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Hal itu karena penduduk kota tidak lagi mendengar pada utusan, baik hamba-hambamu, hamba-hamba Tuhan maupun para nabi. Ayat 5. Dengan demikian, penuhlah keberanian Nabi Yeremia mengatakan kebenaran tersebut kepada seluruh penduduk Yehuda yang datang beribadah di rumah Tuhan. Orang-orang kaget dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Orang kemudian menghakimi Yeremia dan mengatakan bahwa dia harus mati. Mereka menjadi marah kepada Yeremia karena ia menubuatkan keruntuhan kota mereka seperti di Silo. Dalam kondisi seperti itu, Yeremia tetap kuat mengatakan, Tuhanlah yang mengutus aku supaya bernubuat tentang kota ini, dan karena itu perbaikilah hidupmu. Yeremia sadar bahwa ia hanya setia menjalani. Yeremia sadar bahwa ia harus setia melayani Tuhan dan menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga akan tetap setia menyampaikan kebenaran seperti Yeremia? Ataukah kita justru takut menyampaikan kebenaran karena mereka berbahaya? Atau merasa tidak layak? Atau takut dibenci? Atau takut kehilangan pekerjaan? Mari melayani Tuhan dengan setia, menyatakan kebenaran bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu kami baca dan renungkan. Roh Kudus Tuhan terangi kami agar kami menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini sehati kami berdoa membawa seluruh kehidupan jemaat Rama. Berkati dalam kehidupan sebagai ayah, ibu, opa, oma, anak dan cucu kami. Tuhan, Engkaulah yang memberkati, menguatkan dan menopang. Saat ini bersama dengan seluruh jemaat Rama dan panitia pemilihan majelis gereja, kami mendoakan proses pemilihan yang akan berlangsung di 3 kali ibadah di hari Minggu. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, menggumuli mendoakan
dan setiap yang memberi diri sebagai pelayan Tuhan berkati. Saat ini kami sehati bersama berdoa, mendoakan orang-orang yang kami kasihi yang terus bergumul karena duka cita. Berkati keluarga Ibu Novi Sapetau, berkati keluarga Bapak Albertus Pomasak atas dipanggilnya orang tua kekasih di Toraja. Berkati Ibu Stefanus Pakurung, Tuhan, Engkau kekuatan dan gembala yang baik, memampukan istri Mama Kesia dan anak Kesia. Berkati seluruh warga jemaat dalam masa-masa kehidupan, mempersiapkan kekuatan dan kepulihan di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk yang sakit, cucu Cevi, cucu dari Bapak F. Andi Padang yang telah selesai dioperasi, kiranya Tuhan memberkati proses. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Gadi, Bapak Yulius Dengan, Nyonya Esra Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Cahadengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Giring Kalasuso, Ibu Bondang Lande yang ada di Australia, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof. T.R. Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Saudara Geri Dwi Putra, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes El Boko, Ibu Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Selvi Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Pembangunan ruang serbaguna dan gedung sekolah minggu, Tuhan berkati. Berkati sumber dana, berkati tukang yang sementara membangun, berikan kekuatan, jaminan kesehatan. Berkati topangan doa dan dana dari jemaat, dari pemerintah, dan siapapun yang Tuhan utus untuk terus memperlengkapi gedung gereja Rama. Kami percaya cara Tuhan luar biasa. Saat ini seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang bersyukur atas pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, dan berkat-berkat lain Tuhan sempurnakan. Kami berdoa untuk tumbuh kembang dan pendidikan anak cucu jemaat-Mu, Tuhan berkati, yang saat ini sementara mempersiapkan diri untuk belajar secara onsite. Mohon berkat Tuhan, kekuatan di dalam mempersiapkan diri dengan baik. Bapa kami di sorga, saat ini Gereja Toraja dalam pesta iman, sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-25 di Klasis Nonongan Salu. Ya Tuhan, berkati proses persidangan yang sementara berlangsung hari ini sampai ke penutupan. Kami percaya Tuhanlah yang akan memberkati Gereja Toraja. Tuhan memberkati para utusan, panitia, dan semua yang memberi diri agar persidangan berjalan dalam kuasa dan kasih-Mu. Pemerintah kami Tuhan, Engkau memberkati mereka. Peliharakan seluruh kehidupan kami, jemaat. Dengarkan syafaat kami hari ini bersama-sama. Di dalam nama Yesus Tuhan, Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.
menjalani kehidupan. Tuhan memberkati.